الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama saya, Reza Zakaria, tentunya di program kita tersayang, Ramu Ramadan Ngilmu. Seperti biasa, seperti hari-hari kemarin, tepatnya sekarang di Ramadan kelima ya, ini di puasa kita yang kelima ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu lagi, dan tentunya Eja sudah bersama narasumber-narasumber yang akan sangat memberikan ilmunya untuk kita semua. Di awal tadi kita sudah diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah sekali dari sahabat kita semua, Yahya Ayas Bakhobazi, yang membacakan surat Ali Imran ayat ke-92. Ya, jadi mudah-mudahan ayat ini pastinya akan memberikan atau ada makna yang tersirat di dalam sana dengan tema kita sore hari ini. Sedang bersama Reza saat ini Ustadz kita yang sangat istimewa sekali, Ustadz Mustari. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Puasanya gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Ustadz? Alhamdulillah. Ini baru kelima loh Ustadz. Baru kelima, betul. Sambil syuting nggak apa-apa Ustadz? Tidak masalah, insya Allah. Ustadz, tema kita hari ini, nih ya, untuk semua sahabat ngilmu di sana, tema kita hari ini lumayan sering kita lakukan ya. Harus sering sih sebenarnya ya. Gairah sedekah sempurnakan puasa. Baik. Seperti itu Ustadz. Jadi ini kita buat kalian-kalian yang sering berat nih kalau mau sedekah nih, dengerin tausiah Ustadz sore hari ini, mudah-mudahan kalian tergugah hatinya untuk bisa sering bersedekah ya. Silakan untuk Ustadz Mustari, untuk tema hari ini adalah gairah sedekah sempurnakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirrabbilalamin kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan sedekah. Kita dapat menyaksikan bersama fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa gairah bersedekah umat Islam di bulan Ramadan jauh lebih semarak jika dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk meneladani sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kedermawanan beliau lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Begitulah gambaran hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Angin yang senantiasa dengan ikhlas berhembus, memberikan
nikmat kepada manusia, ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala Ramadan. Luar biasa. Sedekah adalah ibadah yang begitu penting dan harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Karena filosofi daripada sedekah itu tidak hanya sebatas membantu sesama manusia. Akan tetapi sedekah adalah bukti dari imannya seseorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Apa yang dimaksud bukti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut? Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti dalam hadis tersebut adalah sidqu imani. Bukti kebenaran imannya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bersedekah, orang-orang yang senantiasa membantu orang lain dikala mereka membutuhkan, Allah akan berikan kehidupan yang luas. Karena dia telah memberikan keluasan kepada orang lain dikala dalam keadaan sempit. Begitu juga orang yang tidak gemar bersedekah, orang bakhil, orang kikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehidupan yang sempit. Sehingga dia merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sosok orang tersebut telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mathalul bakhili wal munfik. Perumpamaan orang bakhil, orang kikir, dan orang yang gemar bersedekah atau orang yang dermawan. Kamathali rajulain, seperti dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadid. Kedua orang tersebut mengenakan baju yang terbuat dari besi. Apa kata Rasulullah? Adapun orang-orang yang gemar berinfak bersedekah, maka dia merasa longgar dengan mengenakan baju tersebut. Sehingga bajunya itu tidaklah memberikan bekas apapun kepada kulitnya. Tapi kata Rasulullah, orang yang tidak gemar bersedekah, orang bakhil, dia akan merasa sempit dengan mengenakan baju tersebut. Lantas dia terus berusaha untuk melonggarkan bajunya itu, akan tetapi dia tidak mampu tentunya. Sedekah adalah bagian terpenting dalam kesempurnaan beribadah. Karena sedekah ini selain bermanfaat untuk sesama manusia, sedekah merupakan bukti dari keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwa kebaikan tidak akan didapatkan dengan sempurna tanpa dibarengi dengan sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat yang telah dibacakan oleh qari tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan dengan sempurna kecuali engkau barengi dengan bersedekah, menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tenang saja, apapun yang kita sedekahkan, maka semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah nantinya yang akan mengganjar semua itu. Di bulan Ramadan ini, untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa kita, hendaknya kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau senantiasa berinfak, bersedekah di bulan yang penuh dengan berkah ini.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan balasan bagi orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fil jannati ghurafa." Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan. Yura dhahiruha min batiniha. Bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min dhahiriha. Dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Untuk siapakah ruangan-ruangan khusus ini? Kata Rasulullah, "Addahallahu liman alanal kalam." Allah siapkan bagi orang-orang yang berkata baik. Kemudian untuk siapa lagi? Wa'at amat ta'am. Dan dia senantiasa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya. Wa taba'as siyam. Dan dia melaksanakan ibadah puasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam. Dan dia melaksanakan sholat malam dikala manusia, kebanyakan manusia tidur. 4 ibadah dan amalan yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini merupakan satu paket. Dia berkata baik, kemudian bersedekah, puasa dan salat malam. Oleh karena itu, kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan mengharapkan ruangan yang istimewa di surga, maka hendaknya kita melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan tahajud di malam hari, kemudian kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan kita senantiasa menjaga lisan kita dari berkata jelek ataupun berkata yang tidak baik. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat ngilmu sekalian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Musthory Ahmad BSH MSI tentang sedekah tuh ya, menitik beratkan pada sedekah. Sedekah itu sebegitu pentingnya berarti Ustadz ya. Betul. Sebelum kita menuju ke pertanyaan yang akan Eja bacakan Ustadz, Eja punya pertanyaan sendiri Ustadz. Nah, ini. Iya. Kita tuh kan kadang kalau ngelihat ada orang yang bersedekah Ustadz, tapi mungkin bagi-bagi makanan seperti itu, bagi-bagi seperti Jumat Berkah, maybe seperti itu, atau ada yang mereka sengaja membagi-bagikan makanan 1000 pack, makanan kesini. Itu dinilainya seperti apa Ustadz? Dinilainya itu sedekah yang memang benar-benar sedekah yang memang harus kita tunjukkan pada orang, atau nanti jatuhnya dinilainya ria? Dia kadang suka rancu tuh sama yang begitu-begitu tuh Ustadz. Baik. Sedekah kadang-kalanya seorang diperlihatkan kepada orang lain. Betul. Ada juga sedekah yang seringkali dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Betul. Dua hal tersebut tentunya tidak masalah. Baik kita melaksanakan sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi, ataupun kita secara alaniah ataupun secara terang-terangan, itu tidak masalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping kita tentunya ikhlas bersedekah kepada orang lain, kita juga memotivasi kepada orang untuk sama-sama bersedekah, memberikan infak kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi kalau kita bersedekah, kemudian kita memperlihatkan kepada orang lain, tetapi dengan catatan terbebas daripada riya hal itu. Jadi kita memperlihatkan sedekah kita itu bukan niatan untuk riya, tetapi untuk memotivasi orang lain untuk sama-sama ikut bersedekah. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu, karena kita melihat fenomena seperti itu kan banyak sekali Ustadz. Sekarang itu di kalangan kita tuh banyak sekali yang seperti itu. Jadi kadang kita suka rancu, nih orang, kadang kitanya sendiri gitu kayak aduh, nih orang kok bagi-bagi kayak gitu, jatuhnya ria, kita mau niru tuh kadang takut, kadang jadi gitu. Jadi kalau memang, jadi intinya harus didasari dengan niatnya dulu ya Ustadz ya. Kalau niatnya memang kita benar-benar mau untuk bersedekah, ya nggak apa-apa, asal motivasinya adalah untuk mengajak orang lain untuk mengikuti langkah kita untuk bersedekah kepada memotivasi ya Ustadz ya. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan menuju pertanyaan pertama Ustadz.
pastinya juga tentang masih berkaitan dengan sedekah. Tema Baik, kita hari baik. ini adalah gairah sedekah sempurnakan puasa. Pertanyaan pertama datangnya dari Mas Junet, yaitu sedekah itu berupa apa saja sih Ustadz? Baik. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang baik adalah sedekah. Artinya sedekah tidak sebatas kita mengeluarkan harta kita. Betul. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan, tidak sebatas itu. Kalimat yang kita ucapkan dan itu baik merupakan sedekah. Kita menolong orang lain dengan tenaga kita, itu adalah sedekah. Bahkan kita berzikir pun itu adalah kalimat-kalimat thayyibah adalah sedekah. Betul. Jadi intinya bersedekah tidak kita maknai semuanya dengan Uang. materi ataupun uang. Ya. Bisa dilaksanakan dengan perbuatan ataupun bisa dilaksanakan dengan perkataan kita itu sendiri. Baiklah. Itu kira-kira. Berarti kalau sekarang kita lagi sharing ilmu ini termasuk sedekah nggak Ustaz? Insya Allah ini adalah termasuk sedekah yang kita lakukan untuk orang lain. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan luar biasa sekali kita kadang kan kita tuh kayak apa ya Ustadz mikirnya kalau mau sedekah harus ngeluarin harus nyimpen Wah. duit ini harus mau ngasih Baik. uang harus ini. Jadi ternyata sedekah itu tidak hanya berupa materi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan senyum ya Ustadz. Senyum pun itu termasuk sedekah, itu Tuh, dikatakan dalam hadis. Senyum aja banyakin senyum, tapi jangan suka senyum kebablasan, nanti dibikinnya beda. Baiklah Ustadz Iya, iya. Mustari. Sekarang Iya. kita akan menuju pertanyaan kedua Ustadz. Baik. Datangnya dari Neng Aurel. Ya, pertanyaan kedua. Mana ini di plasmanya ini? Mas Gilang, ayo Mas Gilang. Pertanyaannya adalah berapa besarnya sedekah? Besarnya Baik, sedekah. Besarnya sedekah. Oke, batasan sedekah berarti ya. Yes. Ada berapa itu? Betul. Oke, betul, baik. Ustadz. Kalau kita memaknakan sedekah di sini dengan materi, tentu sedekah terbagi menjadi dua. Baiklah. Ada sedekah yang merupakan kewajiban, Oke. ada yang sedekah tatawu, yang sunnah atau yang patut kita laksanakan tetapi bukan wajib. Oke. Kan? Kalau yang wajib ini seperti zakat, tentu sudah ditentukan. Betul. Zakat fitrah, Betul. berapa kilo beras, Betul. ataupun dengan kalau diuangkan berapa ribu, Betul. itu sudah ada batasannya Betul. ataupun nominalnya. Tetapi sedekah tatawu ini, sedekah yang sunnah ini, tentu tidak ada batasan minimal berapa ataupun maksimalnya berapa. Iya. Semua ini dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Betul. Karena tentu orang kaya, harta yang dimilikinya tidak seperti orang yang tidak memiliki harta. Betul. Maka nominal sedekah pun di sini tidak dibatasi minimal ataupun maksimalnya. Baiklah. Semua itu dikembalikan sekali lagi kepada kemampuan masing-masing. Betul. Itu kira-kira. Oke, Ustadz. Nah, kalau ada orang yang gini, Ustadz, dia tuh mau kadang kan ada orang yang suka apa ya? Sekarang ini banyak banget. Ini aja ngomong fenomena sekarang lagi ya, Iya, Ustadz. baik. Ya. Banyak sekali yang DM or mereka mention di Instagram atau di sosial media kita, mereka membahas tentang Kak, bisa tolong bagi beras nggak Kak? Aku butuh ini, aku butuh ini. Kak, ada lagi aku butuh uang nih Kak untuk pengobatan orang tua aku. Ada lagi Kak, aku butuh pinjem uang dong Kak. Aku butuh uang buat bayar kuliah aku. Jatuhnya itu Eja tuh kayak ngelihatnya gini Ustadz, bingungnya adalah bagaimana untuk menyikapi orang-orang seperti itu. Jadi kan saya nggak tahu nih apakah mereka memang benar-benar membutuhkan atau tidak. Karena memang secara konteks saya tidak kenal mereka seperti itu. Tapi cara menyikapinya bagaimana Ustadz? Apakah kalau kita kasih juga itu jatuhnya sedekah? Or nanti kita nggak tahu kan dipakainya sama dia buat apa uangnya gitu loh. Gimana Ustadz tuh kalau menanggapi yang gitu Ustadz? Tentu ini dikembalikan kepada sikap kepada orang tersebut. Apakah dia dengan sukarela dia memberikan hal tersebut atau dia menahan pun nggak masalah sebetulnya itu kan. Karena secara dasar kita tidak mengetahui gitu kan. Kalau kita memberikan itu adalah baik baginya gitu kan. Betul. Baik bagi orang tersebut. Betul. Itu termasuk yang memberi, adalah ya, yang memberi tersebut adalah baik tentunya. Dan itu jatuhnya kepada sedekah yang tatawu yang tadi. Sedekah yang sunnah, sifatnya sunnah gitu kan.
Adapun setelah itu apa yang kita berikan itu benar atau memang dipakai untuk kebutuhan yang tadi disebutkan gitu kan, ataupun tidak, itulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Baiklah, Ji baru paham nih. Makasih loh Ustadz. Ini soal Sama-sama. banyak banget Ustadz kayak begitu Baik, tuh Ustadz. baik. Suka bingung saya nanggepinnya tuh gimana. Baik, nih, Ustadz. tentu iya. Baiklah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir Ustadz. Ini datangnya dari Mas Dedi. Apa saja sikap kita yang menunjukkan sedekah? Nah, ini Oke, baik. sikap ini Ustadz. Baik. Jika merujuk ke hadis yang tadi kita bacakan, Ya. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah, setiap atau seluruh perbuatan baik adalah sedekah. Maka secara umum apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, maka semua itu adalah kebaikan dan bernilai sedekah. Bahkan senyum itu adalah sedekah karena itu baik, memberikan apa, motivasi ataupun sifat positif ya kepada orang lain. Betul. Nah, ini adalah sedekah. Kita membantu orang lain dengan tenaga kita, itu adalah sedekah. Betul. Dan perbuatan-perbuatan yang baik lain pun itu bernilai sedekah tentunya. Subhanallah. Oke, baik. Subhanallah. Allah memudahkan kita sebenarnya ya. Allah memudahkan kita untuk Bersedekah. sedekah sebenarnya tuh. Iya. Tapi kita selama ini nggak sadar. Kita selama ini hanya menilainya sedekah itu ya berupa uang gitu kan. Iya, Pasti betul. keseringan apalagi buat anak-anak zaman sekarang yang mereka mungkin apa ya, kurang paham, jadi mereka selalu mengatasnamakan sedekah itu ya harus keluar duit, sedekah itu harus keluar uang sekian ratus ribu baru itu namanya sedekah. Jadi sebenarnya banyak sekali aspek yang bisa kita namakan sedekah. Salah satunya adalah dengan berbuat baik apapun itu termasuk salah satu sedekah yang bisa kita lakukan, ya. Seperti itu. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat. Apa namanya, sahabat apa nih kalian ini namanya? Sahabat ngilmu. Jadi suka lupa. Buat sahabat ngilmu di sana, buat kalian yang tetap mau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab oleh ustadz-ustadz kita nanti di program Ramu ini, silakan mention atau tag atau kirim DM ke Instagramnya Ramu Official ID, ya. Silakan. Oke Ustadz, terima kasih. Kita akan bersiap-siap untuk next segmen Ustadz. Insya Allah. Sahabat ngilmu, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisabi hisaban yasira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ngilmu tersayang, alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil untuk mendapatkan ilmu. Hari ini kita menyerap semua ilmu sedekah yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI, yang mana tema kita adalah bersedekah. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian semua nih anak-anak muda yang mau bersedekah, jangan ditahan-tahan. Karena banyak sekali aspek yang bisa kalian lakukan atau kegiatan yang kalian lakukan yang tujuannya adalah untuk bersedekah untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya, untuk orang-orang terdekat kita. Jadi jangan hanya mengukur sedekah itu dari materi. Seperti itu ya Ustadz. Betul, ya? betul. Jadi banyak sekali. Dengan kalian senyum saja atau kalian memberikan kebahagiaan untuk orang lain, membantu orang lain, mempermudah pekerjaan orang lain, itu sudah termasuk salah satu sedekah yang kalian lakukan. So, keep sedekah, harus terus-terus bersedekah karena sedekah akan membukakan jalan terbaik buat kita dan insya Allah membukakan rezeki kita juga seperti itu tadi ya. Baiklah, Eja ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton dan sudah setia selama 5 episode kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan program kita ini selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan tentunya ilmu yang sangat berguna untuk kita.
Jadi buat kalian yang sudah sponsor nih, untuk semua sponsor dari Ramu, all the best. Thank you so much buat kalian yang sudah menjadi sponsor untuk program ini. Terima kasih karena dengan bantuan kalian program ini bisa terus berjalan. Buat kita semua yang sedang melaksanakan puasa hari ini, sebentar lagi kita mau buka puasa. Ustadz udah siap-siap buka apa nih Ustadz? Insya Allah. Kok ya Ustadz kayaknya udah punya esteller ya katanya. Oke, selamat berbuka puasa. Sebentar lagi jangan lupa makannya jangan banyak-banyak karena nanti kita mau sholat tarawih biar nggak ngantuk. Oke? Terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Saya Reza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ilahi lastuli